Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, rekan-rekan, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat belajar pemrograman. Oke, karena kenapa harus semangat? Karena kompetensi pemrograman ini saat ini sangat dibutuhkan ya, bukan cuma saat ini sih. Ke depan akan sangat dibutuhkan ya. Karena ke depan semua hal ya dalam tanda kutip itu akan didigitalisasi. Nah, tentunya pada saat itu eh, kita membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang memiliki kompetensi di dalam dunia pemrograman. Oke ya. Jadi kalian sebenarnya beruntung jika eh, mempelajari pemrograman ini sejak dini. Oke, pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait kelas dan objek. Nah, berbicara mengenai kelas dan objek dalam C++, maka itu tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya konsep Object Oriented Programming atau yang biasa kita singkat dengan OOP ya. Atau kalau istilah bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Oke, langsung saja saya masuk ke materinya. Jadi yang pertama kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu kelas dan apa itu objek. Nah, eh, untuk yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa bahasa pemrograman C++ itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau Object Oriented Programming ya, OOP. Kenapa C++ dikatakan sebagai suatu bahasa pemrograman berorientasi objek? Karena C++ itu mendukung penggunaan kelas, di mana kelas ini adalah bagian utama dari konsep Object Oriented Programming ini, ya, seperti itu. Nah, jadi apa sih OOP itu? Jadi OOP itu atau Object Oriented Programming itu adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Nah, objek di dunia nyata ini memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau kelakuan atau behavior, ya. Jadi pada intinya, kalau kita berbicara mengenai object oriented programming, maka semua hal ya itu akan apa istilahnya ya, tanda kutip semua hal akan dimodelkan seperti objek ya dalam dunia nyata. Sebentar saya akan memberikan analoginya jika Anda masih belum memahami maksud dari definisi ini ya. Jadi tenang saja. Nah, kemudian apa yang dimaksud kelas? Nah, kenapa kita perlu memahami kelas? Karena kelas ini, kalau kita berbicara mengenai OOP, ya, maka ini tidak akan terlepas dari yang namanya kelas. Ya. Apa itu kelas? Kelas itu adalah blueprint ya dari suatu objek. Nah, jadi kelas itu adalah blueprint. Kalian tahu apa itu blueprint? Ya. Jadi blueprint itu semacam rancangan yang masih dituliskan atau digambarkan di sebuah kertas dan biasanya digambarkan di kertas berwarna biru, makanya disebut blueprint ya. Eh, Kalian tentu tahu misalnya ya, saya kasih contoh Elon Musk ya. Elon Musk itu kan dia punya SpaceX ya. Nah, SpaceX ini memproduksi apa istilahnya roket ya. Nah, tentunya untuk membuat roket itu dia perlu rancangan, ya kan? Dia perlu rancangan, misalnya anggaplah seperti ini. Mohon maaf kalau roketnya kurang mirip. Dia perlu rancangan, ya. Di sini di rancangannya itu ya jelas ukurannya sekian, sudutnya sekian, ya, lebarnya sekian, dan seterusnya. Sudutnya sekian misalnya, dan seterusnya ya.
Nah, rancangan inilah kemudian yang diwujudkan menjadi sebuah roket yang asli, ya. Oke, menjadi sebuah roket yang asli. Nah, seperti itu, ya. Nah, roket asli inilah yang kemudian eh, disebut sebagai sebuah objek. Nah, ini adalah kelas atau rancangan. Saya pakai istilah rancangan saja ya, supaya Anda mudah memahami. Ya, yang namanya rancangan berarti kita bisa membuat objek yang sama, objek yang berbeda ya, eh, berulang kali kan. Jadi misalnya saya ingin membuat 10 roket, berarti saya tinggal melihat rancangan ini atau kelas ini untuk kemudian membuat objek-objek berikutnya atau roket-roket berikutnya, ya. Ini misalnya ya. Oke. Jadi ini objek satu, ini objek dua. Nah, atribut-atribut dari objek ini itu juga diikuti ya, diikuti maaf, maksud saya atribut-atribut yang didefinisikan di kelas ini itu akan diikuti oleh objek-objek yang dibentuk ini. Misalnya tingginya 10 meter, maka ini juga tingginya 10 meter. Juga tingginya 10 meter, ya. Atau bisa jadi tingginya berubah, ya. Nah, intinya ini adalah rancangan awal yang kemudian nanti bisa disesuaikan, yang intinya pada dasarnya adalah sebuah roket itu dikatakan roket jika memenuhi rancangan ini. Kalaupun ada tambahan-tambahan lainnya, maka itu adalah atribut-atribut unik yang atau nilai-nilai unik dari masing-masing objek ini, ya. Mungkin nanti saya akan menjelaskan lebih rinci. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, atribut kelas itu memiliki atribut dan metode ya, atau behavior. Atribut itu bisa misalnya berupa berat, warna, tipe, kecepatan. Kalau dia kelasnya misalnya kelas mobil, ya. Kelas mobil. Nah, kelas mobil ini kan tentunya ada atributnya, beratnya berapa, warnanya apa nantinya, tipenya tipe apa, kecepatannya secepat apa dan seterusnya. Nah, adapun metodenya itu adalah maksudnya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh mobil ini nantinya? Bisa melaju, bisa mengerem, bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa mundur, ya. Nah, ini adalah behaviornya atau ya gabungan semua ini ya, itu akan menciptakan satu behavior dari kelas ini ya, seperti itu. Oke, jadi saya harap rekan-rekan sini sudah bisa memahami ya maksud dari atribut dan metode ini. Oke, nah contohnya misalnya seperti ini. Ini adalah kelas mobil. Nah, kelas mobil berarti ini adalah rancangan ya, rancangan mobil. Jadi mobil itu seperti ini, punya ban, depan belakang, kiri dan kanan ya. Ini oke. Kemudian punya spion, oke, spion ya. Kemudian ada lampu depan ya, ada lampu belakang ya, ini lampu depan, lampu belakang. Kemudian ada pintu penumpang ya. Nah, inilah rancangan sebuah mobil. Nah, kemudian rancangan ini diwujudkan ke dalam bentuk asli atau wujud aslinya. Misalnya Honda, kita membuat berdasarkan blueprint ini kita membuat Honda membuat mobil. Ya, anggaplah seperti itu. Kemudian berdasarkan ini Toyota juga membuat mobil. Ya, oke. Nah, eh, di sini bisa kita lihat bahwa ya dua ini, mobil Honda ini dan mobil Toyota ini sama-sama memiliki 4 ban, ya kan? Kemudian memiliki pintu penumpang, spion, dan seterusnya. Yang sesuai dengan karakteristik atau eh, rancangan dari blueprint ini. Oke. Nah, adapun mobil ini ya, di rancangannya dia bisa maju, bisa mundur, maka mobil Honda ini bisa maju, bisa mundur juga. Begitupun dengan mobil Toyota ini, bisa maju, bisa mundur. Tetapi mungkin yang membedakan mereka nantinya adalah atributnya, misalnya dari sisi kecepatan. Ya, ini ada kecepatannya kan. Ya, kalau Honda ini misalnya 300 km per jam maksimal.
Sedangkan Toyota ini kecepatannya bisa misalnya 500 km per jam, ya kan? Jadi ketika misalnya fungsi maju, fungsi melaju diterapkan, artinya mobilnya melaju dengan kecepatan maksimal, maka mobil Honda ini melaju dengan kecepatan 300 meter maksimal. Nah, sedangkan mobil Toyota ini melaju juga, tetapi bisa sampai 500 km. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah atribut kecepatan, misalnya warna juga. Ini kita lihat biru. Ini warnanya merah. Nah, ini adalah atribut, ya. Sedangkan fungsi melaju, mengerem, belok kiri, belok kanan ini adalah sebuah metode atau fungsi yang dapat dilakukan oleh kedua mobil ini. Kenapa sama-sama bisa melakukan hal itu? Karena dia dicetak berdasarkan blueprint yang atau rancangan yang sama. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Atau saya kasih berikan contoh lagi. Misalnya ada kelas buah, ya, kelas buah. Kelas buah ini bisa menjadi buah apel, ya kan? Bisa menjadi buah pisang, oke? Bisa menjadi buah apa lagi? Buah eh, jeruk, ya. Nah, karakteristiknya ini kan buah itu punya karakteristik kan, punya atribut, bentuk misalnya, warna, ya kan? Kemudian kandungan vitamin, ya kan? Nah, bentuk kalau bentuk apel itu bentuknya apa? Ini atribut ya. Apel itu bentuknya eh, apa ya? Mirip love ya. Bentuknya bulat lah. Kemudian warnanya misalnya merah, merah, hijau. Oke. Kemudian kandungan kandungan vitaminnya yang tinggi misalnya vitamin C. Nah, oke. Misalnya fungsinya ini bisa digunakan untuk mengobati misalnya ya, saya juga kurang paham sebenarnya terkait buah ini dia kandungan vitaminnya apa. Mengobati misalnya sariawan. Ya anggaplah seperti itu ya. Mohon maaf jika salah. Oke, sedangkan buah pisang itu bentuknya lonjong. Maaf ya, lonjong ya. Lonjong, kemudian warnanya hijau, kuning. Oke. Kemudian kandungan vitaminnya dia mengandung banyak misalnya misalnya ya, vitamin apa ya? Buah sih rata-rata vitamin C. Anggaplah misalnya vitamin A. Misalnya vitamin A. Nah, fungsinya dia bisa mengobati mata rabun misalnya. Misalnya ya. Nah, kemudian ada jeruk. Jeruk itu bentuknya bulat, warnanya eh, orange ya. Kemudian kandungan vitamin yang tinggi yaitu vitamin C juga misalnya. Maka dia bisa mengobati sariawan. Nah, buah ini adalah kelasnya ya. Buah ini adalah kelas. Nah, apel, pisang, jeruk ya. Oh, maaf. Oke. Buah, apel, pisang ini adalah objek. Oke. Pisang ini juga adalah objek. Jeruk ini juga adalah objek. Nah, setiap objek ini itu memiliki atribut yang sesuai dengan kelasnya. Nah, kelas tadi kan memiliki atribut buah, bentuk, warna, dan kandungan vitamin. Kemudian fungsi, ya, dia memiliki fungsi, fungsi penyembuhan misalnya, ya. Nah, maka ini akan memiliki atribut yang sama yaitu eh, bentuk, ya, bentuk, warna, dan kandungan vitamin. Bentuk, warna, kandungan vitamin. Bentuk, warna, kandungan vitamin. Kemudian fungsinya menyembuhkan atau mengobati, misalnya untuk apel bisa mengobati apa? Misalnya sariawan, ya.
Ini bisa mengobati mata rabun, ini juga mengobati sariawan. Jadi objek itu bisa dikatakan mewarisi, ya, dalam tanda kutip mewarisi atribut-atribut dan fungsi-fungsi yang ada di kelas atau metode-metode yang ada di kelas. Ya. Nah, ini kan ada fungsi pengobatan kan, buah itu memiliki fungsi pengobatan. Pengobatan, ya. Oke. Salah satu fungsi buah adalah mengobati, ya kan? Salah satunya. Nah, maka karena kelas buah ini memiliki atribut bentuk, warna, kandungan vitamin, dan fungsi member function, yaitu fungsi pengobatan, maka ketika kelas ini digunakan untuk membentuk objek, yaitu objek apel, objek pisang, dan objek jeruk, maka apel, pisang, dan jeruk ini memiliki atribut bentuk, warna, dan kandungan vitamin, serta fungsi pengobatan. Namun, masing-masing nilainya itu bisa jadi berbeda. Apel bentuknya bulat, pisang bentuknya lonjong. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Jadi saya harap Anda di sini sudah bisa memahami apa itu kelas dan apa itu objek, ya. Jika Anda belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi sampai di sini saya yakin Anda sudah bisalah memiliki gambaran, ya, sudah mempunyai gambaran terkait apa itu kelas. Nah, jadi kelas itu adalah, saya ubah dulu warnanya. Oke. Jadi kelas itu adalah cetak biru atau prototipe dari objek di mana kita mendefinisikan atribut dari suatu objek. Atribut ini terdiri dari data member, variabel atau fungsi, dan metode. Ya. Oke. Jadi atribut ini bisa berupa data member dan bisa berupa fungsi atau metode, ya. Tapi tadi saya sengaja ini membedakan, ya, agar teman-teman bisa mudah membedakan antara variabel member dan fungsi atau metode, ya. Jadi satu kelas itu tentunya memiliki minimal lah memiliki data member atau variabel dan fungsi atau metode. Ya, ini semua termasuk ke dalam atribut sebenarnya, ya. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan objek? Jadi sekali lagi objek ini adalah instance, ya, atau perumpamaan instansi atau perwujudan dari sebuah kelas. Seperti ingat kembali rancangan roket Elon Musk tadi. Nah, rancangan roket itulah yang dia gunakan untuk memproduksi roket 1, roket 2, dan beberapa dan ratusan roket lainnya, ya. Nah, bila kelas adalah prototipenya, maka objek adalah barang jadinya, ya. Jadi kelas itu adalah rancangannya yang dibuat di dalam kertas, analoginya seperti itu, dan benda yang dibuat dari rancangan itu adalah objeknya. Oke, ya. Nah, ini juga istilah lain yang perlu teman-teman rekan-rekan ketahui, ada istilahnya data member, ada instance, ada method, ada variable class. Jadi data member itulah variabel yang menyimpan data yang berhubungan dengan kelas dan objeknya. Instance itu adalah istilah lain dari objek suatu kelas. Metode itu adalah fungsi yang didefinisikan di dalam suatu kelas. Kemudian variable class adalah variabel yang di-share atau dibagi oleh semua instance turunan dari kelas dan didefinisikan di dalam kelas tetapi di luar metode-metode yang ada di dalam kelas itu, ya. Itu yang dimaksud dengan variabel kelas. Jadi variabelnya dideklarasikan di luar metode tetapi di dalam kelas. Oke. Ya. Lalu bagaimana caranya mendefinisikan sebuah kelas? Nah, begini sintaksnya. Oke, warna aja, ya. Begini sintaksnya, ya. Nah, sintaksnya adalah keyword class, oke, kemudian nama kelas, ya. Nama kelas ini tentunya harus mengikuti atau sesuai dengan syarat penamaan identifier, ya. Nah, ingat kembali mengenai syarat penamaan variabel atau identifier. Kemudian buka kurung kurawal, dan di dalam badan kelas ini kita harus mendefinisikan terlebih dahulu tipe aksesnya atau penentu aksesnya apa saja, ya. Penentu akses itu bisa berupa public, ya, private, atau protected. Ini akan kita bahas di video-video berikutnya, ya, berkaitan dengan jenis tipe akses ini. Kemudian yang kedua ada data member, ya, atau variabel kelas. Oke. Kemudian yang ketiga ada member function, ya. Oke.
Jadi tolong diperhatikan kembali bahwa kelas di sini merupakan keyword yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas. Jadi ini harus ada. Jadi kalau Anda tidak mengikutsertakan keyword ini, maka kita tidak bisa membuat sebuah kelas. Jadi ini adalah penanda bahwa kita sedang mendefinisikan sebuah kelas. Kemudian nama kelas ini harus diisi dengan sesuai dengan syarat identifier ya, penamaan identifier. Oke. Nah, kemudian data member. Nah, data member adalah variabel yang digunakan di dalam kelas ya, tapi di luar fungsi atau metode yang ini ya. Ada berapa banyak data member yang bisa dimasukkan ya? Terserah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada member function. Nah, ada kita bisa membuat fungsi di dalam kelas ya. Ada berapa banyak fungsi yang bisa dibuat, Pak? Ya, tergantung kalian. Kalau kalian memilih dalam satu kelas itu eh, Anda bisa mendefinisikan 100 fungsi, ya definisikan 100 fungsi, ya. Jadi pada dasarnya kelas ini adalah pembungkus ya, sebenarnya. Dia membungkus ini adalah kelas, yaitu membungkus fungsi-fungsi yang sama, fungsi-fungsi yang sejenis, ya. Anggaplah dia misalnya kelas aritmatika misalnya. Maka di sini ada fungsi penjumlahan, ada fungsi pengurangan, ya, ada fungsi perkalian, ada fungsi pembagian. Nah, jadi ini kan satu kelompok ya. Nah, makanya dia dikelompokkan ke dalam kelas aritmatika. Jadi kelas itu sebenarnya adalah membungkus ya, membungkus data member dan member function yang mirip-mirip ya. Nah, seperti itu. Ya, semoga Anda paham ya. Kemudian ini contohnya, misalnya saya ingin membuat kelas mobil ya. Nah, jadi saya tinggal mengetikkan kelas, kemudian nama kelasnya apa? Mobil ini adalah nama kelas ya. Nah, mobil ini adalah nama kelas. Kemudian public ini adalah tipe aksesnya. Jadi public ini adalah tipe akses yang ditetapkan terhadap member yang mengikutinya. Jadi ketika kita misalnya mengeset ya, menentukan di sini public, maka uh, uh, data member ya, termasuk fungsi-fungsi yang ada di bawahnya itu bisa diakses secara bebas ya, bebas diakses dari luar. Oke, itu public. Kemudian di sini ada member class ya, variabel membernya atau data membernya. Nah, ini ada string merek. Jadi ini pendeklarasian variabel merek bertipe string di dalam kelas tetapi di luar fungsi apapun. Maka ini bisa juga kita sebut sebagai variabel class ya. Bisa juga kita sebut sebagai data member class. Kemudian void mesin hidup. Nah, kalau kita lihat strukturnya ini adalah fungsi ya. Ya, pendeklarasian fungsi. Ada void berarti dia tidak memiliki nilai balik. Tanpa nilai balik. Kemudian ini nama apanya? Nama fungsinya. Nah, di dalam fungsinya ada perintah untuk menampilkan nilai merek dan menampilkan string hidup ya, seperti itu. Jadi nama fungsinya adalah mesin hidup. Oke. Nah, ini adalah member function dari kelas mobil. Lalu bagaimana mendeklarasikan objek? Nah, cara pertama adalah dengan mengetikkan namanya di akhir pendefinisian kelas tetapi sebelum titik koma ya. Nama objek harus mengikuti syarat pemberian nama identifier ya. Oke, nah contohnya seperti ini. Misalnya saya sudah mendeklarasikan kelas mobil. Maka kemudian saya ingin membuat objek dari kelas mobil ini, misalnya MPV ya, mobil MPV. Jadi mobil MPV ini mobil keluarga ya, seperti Avanza dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Nah, jadi objek MPV ini ya, untuk membuat objek dari mobil ini yang bernama MPV, ya saya tinggal ketikkan namanya di sini setelah tutup kurung dan sebelum titik koma. Maka di sini artinya sudah dideklarasikan sebuah objek bernama MPV ya. Sudah dideklarasikan objek bernama MPV. Nah, MPV ini adalah objek yang dibentuk dari kelas mobil. Karena MPV dibentuk dari kelas mobil, ya. Nah, kelas mobil itu punya apa? Punya
data member atau variable member merek. Kemudian punya apa? Punya fungsi member function mesin hidup. Nah, jadi MPV punya ini juga. Kenapa? Karena dia dideklarasikan dari kelas mobil. Oke? Ya, seperti ini ya. Oke. Lalu cara kedua seperti apa ya? Cara kedua ya seperti ini. Nama kelasnya, ya tapi tentunya ini sebelumnya harus didefinisikan dulu ya. Harus didefinisikan dulu, baru kemudian setelah didefinisikan, kita ambil namanya, kemudian diikuti dengan nama objek yang diinginkan. Titik koma. Sudah selesai. Seperti ini. Nah, kita sudah mendefinisikan tadi kelas mobil. Nah, lalu kemudian saya mau membuat objek MPV. Maka saya tinggal menuliskan atau mengetikkan nama kelasnya yaitu mobil untuk kemudian lalu kemudian diikuti dengan nama objek yang saya inginkan. Nah, dengan begini maka akan terbentuk sama seperti tadi ya. Objek MPV yang mengandung data membernya tadi ya dan fungsi-fungsinya. Seperti itu. Kemudian bagaimana menginput data member objek? Caranya adalah tuliskan nama objeknya apa, diikuti dengan tanda titik, kemudian nama variabel yang akan diisi atau nama variabel data member yang akan diisi sama dengan operator penugasan lalu nilai apa yang akan dimasukkan ya. Seperti itu. Jadi kalau contohnya seperti ini misalnya, saya sudah membentuk kelas mobil lagi, kemudian membentuk objek MPV, artinya objek MPV tentunya kan punya seperti ini kan, MPV. Artinya MPV punya variabel merek. Oke, variabel merek, ini penempatan misalnya. Kemudian dia punya fungsi mesin hidup. Oke. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, maka untuk memasukkan nilai ke dalam variabel merek pada objek MPV, maka caranya adalah ketikkan nama objeknya, diikuti tanda titik, nama variabelnya sama dengan lalu nilai yang akan dimasukkan. Nah, kalau sudah seperti ini artinya string Toyota ya masuk ke dalam variabel merek yang ada di dalam objek MPV. Jadi ingat kenapa perlu kita mendefinisikan nama objek mengetikkan nama objeknya agar apa istilahnya agar compiler tidak bingung ya. Ini harus dia isi kemana ke variabel merek yang ada di objek mana sehingga kita harus menuliskan objeknya ya karena kan kelas itu bisa bisa membuat banyak objek kan ya misalnya mobil. Saya membuat lagi objek yang lain, misalnya SUV. Nah, seperti ini. Berarti ini kan sudah satu objek lagi. Artinya kalau betul itu dieksekusi misalnya, artinya akan terbentuk seperti ini lagi. Ya kan? Merek, kemudian mesin hidup. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tidak menuliskan, misalnya kita cuma tulis seperti ini. Merek sama dengan Toyota. Nah, pertanyaan sekarang ini masuk ke mana? Ke sini kah? Atau ke sini? Pasti bingung kan? Nah, makanya kita perlu menuliskan objeknya di depan diikuti dengan tanda titik. Nah, ini maksudnya bahwa nilai ini disimpan ke dalam variabel merek yang ada di objek MPV. Jadi jelas Toyota ini akan masuk ke sini, ya. Oke. Berarti itu ya. Ya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan ini. Kemudian, bagaimana mengakses data member objek? Nah, kalau tadi kita memasukkan nilai, sekarang kita ingin mengambil nilainya atau mengakses nilainya. Ya, sama saja. Berarti kita tinggal menuliskan nama objeknya, ya, diikuti dengan tanda titik dan nama variabelnya atau data membernya, diikuti dengan tanda titik, koma. Nah, seperti tadi, misalnya kelas MPV ya. MPV tadi kita sudah mengisi merek tadi dengan nilai Toyota.
Maka kalau saya tulisnya seperti ini, ya, saya tulisnya seperti ini, berarti yang saya maksud adalah nilai yang ada di kelas di variabel merek objek MPV. Jadi kalau saya misalnya tulis seperti ini, string A sama dengan mpv.merek. Nah, ini berarti nilai A isinya adalah Toyota. Ya kan? Kenapa? Karena MPV ini adalah berisi nilai Toyota, ya. Oke. Nah, sehingga karena berisi nilai Toyota, maka ditugaskan di copy masuk ke variabel A. Akhirnya variabel A juga berisi nilai string Toyota. Seperti itu. Ini untuk mengakses ya. Lalu kita sudah mengetahui bagaimana cara mengisi nilai ke variabel member, ya, bagaimana mengakses nilai dari variabel member dari kelas. Sekarang bagaimana caranya memanggil member function, ya, atau fungsi yang ada di dalam suatu objek yang dideklarasikan menggunakan kelas tertentu. Nah, caranya ya sama, ya. Sebutkan lagi nama objeknya, tanda titik, kemudian apa nama fungsinya, ya. Contohnya seperti ini. Di kelas MPV, ya, anggaplah ini deh, ini yang dibuat MPV mesin hidup. Maka yang dipanggil adalah fungsi mesin hidup yang ada di variabel di objek MPV. Nah, sekali lagi saya tuliskan. MPV ini punya merek, ya, punya perintah mesin hidup. Oke. Nah, kalau saya tulisnya seperti ini, maka yang dieksekusi adalah ini fungsi mesin hidup yang ada di objek MPV. Nah, fungsi mesin hidup isinya apa? Cetak, tampilkan merek. Nah, tadi kita sudah memasukkan merek apa? Misalnya yang tersimpan di sini adalah merek Toyota. Maka yang tampil adalah Toyota. Kemudian perintah keduanya apa di dalam fungsi tersebut? Ya, ini ya. Hidup. Maka akan tampil hidup. Seperti ini. Nah, ini tampil karena kita memanggil fungsi mesin hidup di dalam MPV. Tapi seandainya kita punya SUV tadi, ya, di variabel mereknya kita simpan misalnya Pajero misalnya, ya, kemudian ada fungsi juga hidup. Oke, maka yang tampil adalah ya Pajero, ya, Pajero, kemudian hidup, ya. Kalau perintahnya adalah seperti ini, m i m maaf SUV dot mesin hidup, ya, dengan anggapan bahwa kita sudah menyimpan nilai string Pajero di variabel merek pada objek SUV. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana contoh programnya? Nah, di sini saya sudah membuatkan satu contoh program, teman-teman sekalian, ya. Kita lihat terlebih dahulu. Jadi di program ini seperti biasa ada file header, kita includekan IOStream untuk kebutuhan dasar kita, kemudian using namespace std. Nah, di sini ada pendefinisian sebuah kelas, ya. Nah, kelasnya adalah kelas mobil. Oke, kelas mobil. Ini adalah nama kelas. Kemudian di dalam kelas mobil ini tipe aksesnya adalah public, ya. Tipe aksesnya adalah public. Kemudian dia memiliki satu data member yaitu merek, ya. Merek ini adalah data member dari kelas mobil. Kemudian dia memiliki satu fungsi yaitu fungsi mesin hidup. Area kekuasaannya yang di sini. Oke, ya. Oke, jadi ini adalah kelas. Jadi kelas mobil memiliki variabel merek dan fungsi mesin hidup. Kemudian ini adalah fungsi utama. Ya, disinilah semua kode program utama dieksekusi. Nah, di sini bisa kita lihat di sini dibentuk satu objek, ya, namanya objek MPV dari kelas mobil.
Nah, kelas mobil itu kan punya merek, punya mesin hidup. Ya, berarti akan terbentuk seperti ini. Ya. Objek MPV. Ini objek ya. Nah, objek MPV itu dibuat dari apa? Dibuat dari kelas mobil. Kelas mobil itu punya data member apa saja? Merek. Ya. Kemudian ada fungsi apa? Ada fungsi mesin hidup. Nah, ini sifatnya semua apa? Public, artinya bisa diakses dari luar kelas. Nah, sekarang di baris kedua, ini kan sudah terdeklarasikan, sudah terbentuk, jadi sudah ada objek. Nah, sekarang tinggal objeknya yang kita mainkan ya. Untuk mengisi nilai Toyota ke dalam variabel merek ini, ya, ini, maka kita tinggal mengetikkan mpv.merek sama dengan Toyota. Artinya nilai Toyota akan masuk ke dalam variabel merek yang akan masuk ke dalam variabel merek yang ada di dalam objek MPV ya. Nah, berarti akan masuk ke sini. Kan ini objek MPV yang variabel merek yang ada di objek MPV di sini ya. Berarti di sini akan tersimpan Toyota. Lalu kemudian perintah berikutnya mpv.mesin hidup. Artinya fungsi mesin hidup yang ada di objek MPV itu dijalankan, dipanggil. Nah, apa sih perintah yang ada di dalam fungsi mesin hidup? Ada perintah untuk menampilkan nilai variabel merek, kan menampilkan ini hidup. Nah, sehingga ketika ini dieksekusi ya, pada layar komputer, ya, ini layar ya, komputer akan tampil tulisan Toyota dan hidup. Seperti ini. Dari mana tulisan Toyota diambil? Karena tadi Toyota di sini sudah disimpan di dalam variabel merek yang ada di variabel MPV, ya di sini. Kemudian di fungsi mesin hidup itu kan perintahnya uh, ini tampilkan nilai variabel merek kan. Nah, variabel merek di MPV tadi karena ini adalah fungsinya objek MPV maka variabel merek yang diakses adalah variabel merek objek MPV. Nah, berarti maka akan tampillah Toyota karena di sini perintah untuk menampilkan nilainya kan, nilai variabel merek. Kemudian setelah itu di bawahnya perintah menampilkan string hidup, maka dicetaklah hidup. Sehingga kalau kita eksekusi, ya jadinya seperti ini. Nah, nih. Oke, seperti itu. Nah, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan teman-teman terkait dengan kelas ya, pengantar kelas dan objek ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat mudah dipahami dan jika ada hal yang masih kurang dipahami silahkan tanyakan di kolom komentar dan ya saya berharap apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam belajar pemrogramannya. Jadi tetap semangat. Akhiri, terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.